dalam Al-Quran. Dan tawassul ini pun semua ragamnya ini, baik dengan amal soleh ataupun dengan nabi-nabi ataupun dengan salihin, itu pun juga disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk, nah ini tawassulnya kita dengan Sahih Al-Bukhari ini adalah tawassul dengan Nabi, tawassul dengan wahyu ilahi, tawassul dengan ucapannya Nabi Muhammad, tawassul dengan nama para ulama aulia wa salihin yang disebutin namanya satu persatu di situ. Masya Allah. Makanya para salafus saleh kalau mereka dalam keadaan kepepet, punya hajat yang gede, maka juga umpannya itu mesti gede. Orang kalau pengen dapetin ikan yang besar, umpannya juga mesti besar. Nah, orang juga punya hajat gede, pengen solusi yang besar atas musibah yang besar, maka juga umpannya juga mesti besar juga. Yani dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Emang gak gampang. Bayangin, hampir 8.000 hadis. 8.000 hadis dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berikut yang mukarrarat ataupun tanpa mukarrarat itu antara sekitar 4.000 hadis. Masya Allah. Dan dibaca satu persatu hadis tersebut dengan sanadnya, satu persatu namanya an fulan haddatsana fulan qal haddatsana fulan qal haddatsana fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Al-Bukhari itu disebutkan beliau tidaklah menuliskan satu persatu hadis ini, melainkan setiap hadis yang beliau tuliskan itu beliau dalam keadaan suci, mandi, berwudu, dengan pakaian yang bersih, beliau salat 2 rakaat, beliau tulis dari setiap hadis tersebut. Dan beliau adalah orang yang sangat berihtiyat bukan cuma dari dari segi keberhati-hatiannya di dalam menulis hadis, tetapi juga berhati-hati daripada apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang, "Ma ghtabtu musliman qad منذ alimtu anal ghibah haram." Seperti tadi disebutkan, sejak saya tahu di dalam hadis Nabi ghibah hukumnya haram, saya enggak pernah gosipin orang, enggak pernah ngomongin orang. Nanti daripada ngomongin orang, enakan kita ngomong tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dasar orang sekarang otaknya ngeres. Ya, kalau udah bicara yang dibawa cuma hadis, cuma ayat sama hadis doang. Wah, ini ustaz kampung ketinggalan zaman. Enggak peduli sama umat, enggak peduli sama bangsa. Yang dibawa cuma ayat Quran sama hadis doang. Bawa dong polemik bangsa. Bawa dong. Nah, itu mah namanya bukan ulama. Itu namanya adalah pembawa berita. Ya, ente jangan ngundang ulama suruh ceramah, ya, tapi undang presenter kalau dia mau begitu, undang pelawak begitu, undang pembawa berita untuk menyampaikan begitu. Amal ulama yang dibawakan adalah kalamullah, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Disuruh baca, ingat apa yang dikaji daripada ayat-ayatnya Allah dan juga hikmah. Wal hikmah yang dibacakan di rumah para istrinya Nabi Muhammad, yakni ahadits Nabi Muhammad, sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau bilang, di zaman sekarang zaman yang berita enggak ada yang enak. Saban ngobrol sama orang nyampein omongan kagak ada yang enak. Kagak ada yang enak. Buka berita kagak ada yang enak. Ketemu orang nyampein kabar kagak ada kabar enak yang nyampe. Yang ada semuanya kabar, udah dengar belum? Ini sakit, ini mati, ini musibah, ini bala, ini kebakar, ini gosong, macam-macam. Gak ada berita yang enak. Ini di zaman sekarang, zaman yang gak ada yang enak, kecuali adalah berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita tentang aulia, berita tentang salihin. Alhamdulillah, waktu kita makmur dengan hadisnya Nabi Muhammad, dengan cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipikir-pikir, ya, yang kita hadir Sahih Bukhari, masya Allah, lain di Kuitang hari pertama di majlisnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Begitu lain lagi kemarin di mana kita? Di Hautah. Lain lagi di sini, ntar lagi ada lagi di Al-Hawi. Lain lagi di mana tempat? Ntar lagi ada biasanya di Solo juga bikin hari Senin terakhir, biasanya hari Senin terakhir dari bulan Rajab itu khatam kitab Sahih Al-Bukhari. Oh, masya Allah. Wah, kemarin hari Jumat yang lalu
itu khatam Bukhari di zawiyahnya Al-Habib Muhammad bin Hadi bin Hasan. Al-Habib Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Saggaf, gurunya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Masya Allah. Itu ada di zawiyahnya Al-Habib Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Saggaf, itu dibaca Sahih Al-Bukhari dari lebih dari 140 tahun yang lalu. 140 tahun yang lalu, lebih dari itu udah mulai dibaca di zamannya Al-Habib Hadi bin Hasan As-Saggaf. Udah mulai dibaca Sahih Bukhari di bulan Rajab. Nah, dibacanya itu juga begitu sama seperti di Kuitang, 8 hari, 9 hari. Makanya itu di Kuitang dulu juga yang megang Al-Habib Ammi Hadi bin Ahmad bin Hadi, keponakannya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Ada Al-Habib Muhammad bin Hadi, anak lakinya yang terakhir kemarin baru meninggal dunia, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Dulu waktu kita masih di Hadramaut, Al-Habib Husain tinggalnya memang di Jeddah sana, tetapi kalau udah Rajab turun semuanya ke Hadramaut, anak-anaknya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf untuk pembacaan kitab Sahih Bukhari. Kemudian ceramah Al-Habib Husain bin Muhammad bin Hadi. Ada Al-Habib Husain bin Muhammad bin Hadi As-Saggaf, salah seorang Masya Allah ulama besar dan wali besar. Itu kesaksian dari guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau bilang kepada saya, hadza ammak Husain bin Muhammad bin Hadi, yakni akhir umri hadza, tahammal nihayat al-akabir. Tahammal nihayat al-akabir, memikul puncak kewalian dari para wali-wali besar radhiyallahu anhu warda. Beliau bilang terakhir jumpa sebelum wafatnya, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Hadi bilang, "Syekh, ana ingat dulu waktu Jaddak Salim bin Ahmad bin Jindan datang ke Sewun berziarah ke walidi, ke Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, dan dapat ijazah. Tadinya di majelis dibacakan ini itu, akhirnya kita bilang, Habib minta ijazah. Bilang enggak, kita enggak ngasih ijazah." Di zaman tersebut akhirnya dikasih tahu, ini Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Oh, khalas. Begitu. Bilang, "Ana tadi yang minta ijazah, Jaddak Salim bin Jindan." Iya betul. Khalas, dikasih ijazah buat kita sekalian. Masya Allah. Nah, ya Habib Ali bin Abdurrahman. Lakin kita mau sebenarnya seperti dikatakan, jangankan kita, hatta wali-wali besar mereka dimintain ijazah, mereka bilang kita tidak punya kelayakan, nggak punya kepatutan untuk menerima ijazah, apalagi ngasih ijazah ke orang. Ini wali-wali besar, ulama besar sampai ngomong begitu, apalagi kita begini yang dodol lipat kayak kita. Wali-wali besar bilang kita nggak punya kelayakan buat menerima ijazah, apalagi memberi ijazah. Hatta Al-Habib Muhammad bin Hadi, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Hadi, kita minta ijazah, bilang enggak, begitu. Tapi begitu dengar kakek kita dulu, khalas, alasyan apa namanya, merajut hubungan yang lama, beliau ijazahkan kepada kita. Wahilla dulu sebagian orang kita ketemu Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf, Jeddah sana. Masya Allah, kakaknya Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Ada Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf, sahib kitab Jurabil Miskin, itu mau minta ijazah sama dia setengah mati. Orang dulu tuh narik ijazah dari mereka kayak mau dicabut nyawanya, saking tawadhu'nya mereka. Giliran kelar majelis disuruh Fatihah, udah masing-masing dorong-dorongan apa namanya, speaker, enggak ente aja, enggak ente aja, enggak ente aja. Semuanya enggak mau, menolak. Subhanallah, karena tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, radhiyallahu anhum ajma'in. Itu kalau udah suruh Fatihah nungguin lama, kita nungguin lama, kapan siapa aja deh Fatihah deh, hati yang penting biar Fatihah. Begitu. Ijazah lama, akhirnya subhanallah yang bisa ngeluarin ijazah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, itu kalau ketemu Syiban selalu berhasil memancing keluar ijazah dari mereka. Subhanallah. Hatta orang yang nggak pernah ngasih ijazah kejebak juga keluar ijazahnya dari mereka. Akan tetapi itu di zaman sekarang ini ya mesti dihidupin lagi daripada sanad itu. Pemberian ijazah itu perlu dihidupkan lagi. Kalau mau bicara patut, ya nggak ada yang patut. Mau bicara layak, kagak ada yang layak. Mau bicara pantas, ya kagak pantas. Akan tetapi kita nggak mau sunnah ini padam. Kita nggak mau kebiasaan ini padam. Sebab as-sanad min khususiyat hadhil ummah. Sanad keilmuan ini adalah
termasuk keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulas sanad laqala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan sanad, orang bakal ngomong seenak perutnya. Akan tetapi dengan sanad tersebut sehingga orang enggak bisa seenaknya. Sumbernya dari mana? Asal usulnya dari mana? Inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Lihat-lihat dari mana ngambil sanadnya mereka. Hadzal Habib Muhammad bin Hadi yang tadi disebutin, kalau ada musibah kumpulin orang, ya, dia bagi-bagi itu Sahih Bukhari jadi 40 bagian, bawa ke makamnya Imam Ahmad bin Sa'al Muhajir bersama para santrinya beliau, dibagi satu-satu kitab, baca 2 jam 3 jam khatam kitab Sahih Bukhari. Enggak selesai itu kitab melainkan telah diangkat bala dan musibah. Itu pun juga kalau lagi ada musibah besar melanda negeri Hadramaut zaman dulu, itu para ulama ngirim surat kepada para ulama yang ada di kota Tarim. Ayo gimana caranya kek? Pokoknya biar ini musibah segera terangkat. Maka ulama yang ada di kota Tarim mereka rapat ngumpul. Ngapain? Apa yang mereka lakukan? Baca kitab Sahih Al-Bukhari di Masjid Ba'alwi. Berhari-hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, enggak selesai melainkan telah diangkat bala, telah diangkat musibah dengan berkat Sahih Bukhari tersebut. Ammi Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau bilang tuh salaf kita kalau lagi punya hajat yang gede, itu mereka tawasulnya itu dengan ada 3 alternatif. Yang satu dengan membaca kitab Sahih Al-Bukhari, yang kedua dengan ziarah Nabi Allah Hud, pergi ziarah Nabi Hud. Masya Allah, di mana di situ mereka melakukan beragam amalan, khataman Quran, majalis zikir, majalis ilm. Kemudian sama satu lagi adalah baca Yasin 40 kali di kuburannya depan pusaranya Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Masya Allah. Sampai itu orang kalau ada punya masalah kirim surat ke ulama diterima. Nih kita ada masalah besar di negeri kita, kirim surat minta pertolongan. Dari mana nih sumbernya? Sumbernya dulu tuh zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, waktu ingin merebut kembali Masjidil Aqsa, itu beliau tulis surat kepada Salatin, kepada raja-raja, kepada para pemimpin dan para ulama di penjuru dunia, minta kepada para ulama di negeri mereka membaca kitab Sahih Al-Bukhari dengan niat agar Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat Islam. Masya Allah. Tuh pejuangnya, mujahidnya dulu tawassul, makanya dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sekarang mujahid enggak ada tawasul, bid'ah, syirik, begitu. Yang tawasul ledakin aja, matiin aja, bunuhin aja. Makanya enggak kelar urusannya. Bilang mau ngebebasin Suriah, sampai sekarang Suriah masih begitu babak belur. Bilang yang pada teriak jerit-jerit itu di Libya masih babak belur, enggak kelar-kelar. Begitu. Mereka yang menjerit, lu tambahin masalah di atas masalah, lu tambahin musibah di atas musibah, lu tambahin bala bencana di atasnya bencana. Ya Rabbi, insyaallah ya, dengan berkat aulia wassalihin, berkat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala angkat bala, Allah Ta'ala jauhkan kita dari musibah. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan pertolongannya kepada umat Islam sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana yang diminta juga untuk menyambung apa yang biasa diberikan orang tua kita Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jandan, sebagaimana kita dapat dari walidina, dari ammatina, dari syuyukhina, على مقدمتهم الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري. Dan mereka ini pun juga semuanya bermuara kepada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jandan Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, balik-balikin juga ke Habib Salim bin Ahmad bin Jandan. Begitu hatta Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil, Syekh Yasin Al-Fadangi, berujungnya juga ke Habib Salim bin Ahmad bin Jandan. Katsir min asyuyukh, semuanya itu bermuaranya kepada Al-Habib Idrus bin Umar, terus dah sampai ke atas dengan asanid mereka. Fa in sahhat lana al-ijazah fi Sahih Bukhari wa fi kulli ma yuqarribukum ila Allah ajaznakum bidzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada muslimin ya arhamar rahimin ya